Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tegar Pratama dengan NPM 2022-4350-1419. Sekarang di sini saya akan mendemokan web saya. Jadi di tampilan dashboard analisis sentimen ini, di sini ada untuk total data mentah yang akan tersimpan. Data mentah ini saya dapat dari hasil crawling nanti. Nah, di sini ada untuk hasil pre-processingnya, dan di sini ada hasil untuk data yang sudah diklasifikasi. Nah, di sini API status ini adalah APK yang saya dapatkan nanti di Google Cloud. Di sini nanti untuk hasil grafik distribusi sentimennya, dan di sini untuk grafik statistik sentimennya. Di bawah sini ada untuk hasil dari metrik evaluasi modelnya, yaitu ada akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Selanjutnya di sini ada tampilan crawling data. Di tampilan crawling data ini kita harus membuat YouTube APK dulu. Buatnya itu di Google Cloud Console seperti ini. Kita ke Google Cloud, terus di sini kita cari. Nah, di sini ada APK and Service, kita pilih. Nah, di sini kita pilih credentials. Ini sebelumnya saya sudah buat APK yang pertama. Jika ingin membuat lagi, create credentials, dan di sini pilih APK. Seperti itu untuk membuat APK-nya. Di sini kita masukin saja APK yang sudah saya buat. Kita klik simpan APK. APK berhasil disimpan. Lalu ini untuk link video YouTube-nya. Di sini kita ambil dulu linknya. Kita salin, mulai crawling. Sudah berhasil ya. Di sini total ada 927 komentar. Nah, ini untuk halaman di data mentah komentar. Data yang sudah kita ambil tadi di crawling itu. Ya, di sini total ada 927. Lalu ada tampilan pre-processing. Nah, di tampilan ini kita akan memproses yang data mentah tadi. Langsung saja kita proses. Ini kita akan menunggu beberapa menit untuk prosesnya. Nah, sudah berhasil kita pre-processing. Di sini untuk hasil pre-processingnya ada 911 komentar. Dan di sini ada teks aslinya. Di sini ada case folding. Case folding itu untuk mengubah kata menjadi huruf kecil semua. Dan di sini ada teks bersih. Teks bersih ini untuk menghapus simbol seperti emoji seperti ini. Dan untuk tokenizing ini yaitu untuk mengubah kata-kata menjadi token-token kata. Dan untuk stopper removal ini yaitu untuk menghapus kata-kata yang tidak bermakna. Dan untuk stemming ini yaitu untuk mengubah kata
mengubah kata dasar menggunakan sastrawi. Dan di sini ada untuk hasil klasifikasinya. Di sini untuk hasil klasifikasinya total ada 900 data komentar. Di sini ada positif, negatif, dan netral. Dan di sini sudah langsung ada hasil metrik evaluasinya. Untuk akurasinya 78,50%. Dan di sini ada distribusi sentimennya. Di sini positif ada 600, yaitu 66%. Dan netral 230, 25%. Dan negatif 77%. Dan untuk laporan di sini ada untuk ekspor PDF dan ekspor ke Excel. Dan di sini ada hasil grafik untuk distribusi sentimen dan hasil dari metrik evaluasi modelnya. Dan di bawah sini saya beri penjelasan untuk tahapan pre-processingnya. Cleansing itu yaitu untuk menghapus URL, emoji, dan simbol atau karakter lainnya. Untuk scaffolding ini untuk mengubah semua teks menjadi huruf kecil. Untuk tokenizing memecah teks menjadi token-token kata. Untuk stop word removal ini menghapus kata-kata umum yang tidak bermakna. Dan terakhir ada stemming, mengubah kata ke bentuk dasar menggunakan sastrawi. Di sini kita ekspor saja PDF-nya untuk melihat outputnya. Di sini saya ada 4 output. Output yang pertama distribusi sentimen dan statistik sentimen. Di sini ada grafik distribusi sentimennya dan grafik untuk statistik sentimennya. Di kelas sentimen ini ada total komentar, yaitu komentar positif, negatif, dan netral. Untuk jumlah komentar positifnya ini ada 600, negatif 70, dan netralnya 230. Untuk total komentarnya 900. Untuk persentase positifnya ada 66%, dan untuk negatifnya 7,78%, dan untuk netralnya 25,56%. Dan di sini untuk tanda tangannya. Untuk output yang kedua itu laporan hasil klasifikasi sentimennya. Jadi ini sudah hasil negatif, positif, dan netralnya. Dan ini output yang ketiganya, yaitu laporan dataset bersih untuk klasifikasi. Jadi ini adalah komentar yang siap untuk diklasifikasi untuk hasil yang ini. Laporan hasil klasifikasi sentimen. Dan yang terakhir keempat yaitu laporan evaluasi model algoritma naive Bayes. Di sini untuk evaluasi metriknya itu ada akurasi. Akurasi itu mendapatkan 78,50%. Untuk presisinya 77,50%, recall-nya 76,50%, dan F1 score-nya 70%, 70-70%. Segitu saja untuk output di PDF. Untuk output di ekspor ke Excel ini dia sama seperti output tadi, tetapi ini untuk hasil klasifikasinya dia ada full semua sampai 900
data. Dan untuk statistik sentimennya sama seperti di PDF tadi. Dan untuk metrik evaluasinya juga sama seperti di PDF. Dan untuk gambar distribusi sentimen dan statistik sentimen itu adanya di PDF saja. Untuk laporan di Excel ini seperti ini saja. Dan untuk di dashboard tadi, yang tadi datanya kosong, sekarang data mentahnya itu terambil 927 komentar. Untuk data yang berhasil di processing 911 komentar. Dan data yang berhasil diklasifikasi 900 komentar. Dan di sini ada grafik untuk distribusi sentimen dan statistik sentimen. Dan paling bawah ini ada hasil dari metrik evaluasi modelnya, yaitu untuk akurasinya 78,50%. Sekian demo aplikasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.